Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali berkumpul bersama melanjutkan pelajaran bahasa Arab yang semoga ini semuanya menjadi tanda kebaikan untuk kita semuanya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan pahamkan baginya urusan agamanya. Di antara ilmu agama dalam Islam adalah ilmu bahasa Arab. Jadi semoga kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita lakukan, yang kita pelajari di malam hari ini, semoga menjadi tanda kebaikan untuk diri kita pribadi dan kebaikan di mata Allah Azza wa Jalla. Baik ikhwah, sekarang kita masuk pada halaman 20 ya. Jadi telah selesai pembahasan tentang isim ditinjau dari ta'yinnya, kejelasannya. Ada berapa ikhwah? Ada dua ya, ma'rifat dan nakirah. Baik, kalau ma'rifat apa kemarin? Yang sudah jelas ta'yinnya. Kemudian kalau nakirah yang belum jelas, ya sebaliknya. Baik, kita fokuskan ke isim ma'rifah. Isim ma'rifah kemarin ada berapa? Ada 7 totalnya ya. Yang pertama apa? Tanda isim itu ma'rifat, adanya alif lam. Kemudian yang kedua, isim ma'rifat kedua dhamir. Ya, semua dhamir itu ma'rifat. Yang ketiga ikhwah, isim isyarah. Ya, isim isyarah semuanya ma'rifat. Kemudian yang keempat, isim mausul. Ya. Kemudian yang kelima, munada. Setiap isim yang diawali huruf nida itu namanya munada, maka juga ma'rifat. Terus yang keenam, alam. Alam itu mencakup berapa? Ada 3 kemarin alam. Apa saja? Kunyah, laqab, dan isim. Baik. Kemudian yang terakhir apa, yang ketujuh? Ya, yang isim yang bersandar atau bersambung dengan isim ma'rifat. Ya, atau mudhaf ilaih. Begitu ya kalau bahasa yang kita kenal, atau kata majmu'. Nah, itu antum di murojaah ya. Itu di murojaah yang sudah berlalu, mohon untuk di murojaah. Karena pelajaran ini akan bersambung terus ikhwah. Ya, akan saling keterkaitan dengan satu sama lain. Ya, jadi masih nyambung terus dengan pelajaran yang berikutnya. Karena istilah yang sudah kita pelajari sebelumnya nanti akan dipakai di pembahasan berikutnya. Nah, nanti di pembahasan berikutnya sudah memakai istilah-istilah tadi. Jika isimnya ma'rifat, jadi nggak dijelaskan lagi ma'rifat itu apa, udah nggak butuh dijelaskan ya, karena sudah dibahas di fasal yang keempat. Baik. Sekarang kita akan latihan di sini. Di sini penulis ya, termasuk bagusnya buku ini ya. Ada latihan di sini. Carilah isim dhamir rafa muttasil. Apa itu rafa muttasil? Dhamir rafa muttasil. Apa mas? Dhamir yang bersambung dengan fi'il sekaligus menjadi fa'ilnya atau subjeknya. Gitu ya, ingat-ingat ya Pak ya. Kemudian dhamir nasab muttasil. Kalau nasab muttasil gimana? Dhamir yang bersambung dengan isim atau fi'il Pak? Awas, jangan sampai keliru. Dhamir yang bersambung dengan fi'il ikhwan. Yang rofa dan yang nasab sama-sama bersambung dengan fi'il. Bedanya kalau
Nasab muttasil ini dia sebagai apa kedudukannya? Objek. Kalau yang nasab ingat objek atau maf'ulun bih atau objek ya. Coba bedakan ya. Kalau rafa muttasil itu dhamir yang bersambung dengan fi'il dan dia menduduki sebagai subjeknya atau fa'ilnya. Kalau dhamir nasab muttasil, dhamir yang bersambung dengan fi'il, sama-sama fi'il Pak ya. Tapi kalau nasab muttasil dia sebagai apa? Objeknya dari fi'il tersebut. Kemudian dhamir jar muttasil. Nah, kalau jar gimana ikhwan? Dhamir yang bersambung dengan isim Mbak ya, itu pasti dhamir jar atau bersambung dengan apa? Huruf jar. Nah, kemudian isim isyarah, udah paham ya? Hada hadhihi itu ya. Kemudian isim mausul yang alladhi, alladhina, allati dan seterusnya. Kemudian alam dan mudhaf pada isim yang ma'rifat atau mudhaf ilaih dalam hadis di bawah ini. Kemudian masukkan dalam tabel yang tersedia. Nah ini kita akan baca hadisnya, nanti kita terjemahkan, nanti kita satu persatu kita cari isim yang ma'rifat gitu ikhwan ya. Baik, ana bacakan ikhwan ya. Faqala Umaru, berkata Umar. Lihat ikhwan, kenapa di sini enggak ditanwin Umar? Nah, ini ada penjelasannya ya. Nanti ada pembahasannya. Ya, jangan dijelaskan sekarang, nanti panjang lebar ya. Ya, nanti antum mesti akan tahu, kenapa kok enggak boleh ditanwin ini Umar? Kok Umaru doang, ngambang gitu ya? Kok enggak Umarun gitu ya? Nah, nanti ada pembahasan khusus tentang mamnu' minas sarfi. Isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Nah, nanti ikhwan ya. Kemudian inni ara, Umar berkata, sesungguhnya aku ya, melihat atau berinisiatif. Lau jama'tu haula'i, seandainya saya kumpulkan. Lau jama'tu haula'i, seandainya saya kumpulkan. Haula, mereka, saya kumpulkan mereka ini, para sahabat maksudnya ya, ala qari'in wahidin, di atas ya satu imam. Qari maksudnya pembaca Quran, maksudnya satu imam ikhwan. Ini tentang apa ini? Sudah bisa dipahami enggak ini? Tentang sholat tarawih itu loh. Nanti kita jelaskan insyaallah. Ya, selanjutnya lagi Umar berkata, sesungguhnya saya bertekad atau berinisiatif seandainya saya kumpulkan mereka di atas satu imam. Ala qari'in wahidin, di atas satu imam. Lakana amsalah, maka lebih utama. Ya, lebih utama. Amsal itu diartikan afdal, sama dengan kalimat afdal, lebih utama. Summa azama, kemudian Umar bertekad, berazam. Ini bahasa Indonesia ya. Sudah masuk bahasa Indonesia, berazam. Maksudnya apa? Bertekad. Kemudian Umar berazam, bertekad, fajama'ahum, maka Umar mengumpulkan mereka, para sahabat, ala Ubay bin Ka'b, mengumpulkan di atas satu imam, yaitu siapa? Bermakmum kepada Ubay bin Ka'ab. Iya. Summa kharajtu ma'ahu, kemudian saya keluar bersamanya. Nanti saya akan jelaskan siapa nih kali yang mengucapkan saya keluar itu siapa. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian saya berkeluar bersama Umar lagi. Lailatan ukhra, pada hari yang lain. Pada malam. Lail itu malam ya. Pada malam yang lain atau malam berikutnya, begitu loh maksudnya. Jadi saya keluar bersama Umar, kembali kepada Umar ya. Saya keluar bersamanya, bersama Umar di malam yang berikutnya atau malam yang lain. Wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim, dan manusia, maksudnya para sahabat, mereka sholat dengan sholat satu imam. Ya, jadi bermakmum dengan satu imam mereka. Maksudnya siapa itu? Ubay bin Ka'ab ya. Qala Umaru, Umar berkata,
Ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, ini yang sering dijadikan sebagian kaum muslimin yang mengatakan bid'ah hasanah ini dengan dalil ini nih. Ini kan kata Umar bid'ah itu baik. Nah ini, nah pakai dalil ini ya kawan, dipakai ya sama dia. Wallati yaku yanamuna anha, dan yang tertidur, ya, dan yang mereka tertidur darinya, atau orang-orang yang mereka tidur darinya, afdalu, lebih utama, minallati, dari orang yang yakumuna, daripada orang yang sholat, menegakkan sholat, yuridu akhiral laili, maksudnya Umar adalah sholat di akhir malam. Jadi orang-orang yang tertidur di awal malam, ya, jadi tidak sholat tarawih dulu, tidur dulu dia, tidur, nanti bangunnya pas malam, mungkin jam 2, jam 3 Pak ya, sholat tarawihnya. Itu lebih utama kata Umar daripada orang yang sholat sekarang, di awal tarawihnya, di awal setelah isya. Paham ya maksudnya ya? Karena memang sunnahnya qiyamul lail itu sebenarnya kapan? Di akhir malam kan ya, di akhir malam. Makanya antum kalau di Saudi itu ada 2 kali mas tarawihnya, habis isya sama nanti jam 2 malam, ada kayak gitu terus. Apalagi nanti pas mendekati 10 hari terakhir, semuanya pada makai 2 kali ya. Jadi mereka nggak tidur, benar-benar menghidupkan malam, qiyamul lail ya. Jam 2 malam tetap mereka hidupkan lagi sholat qiyamul lail itu sholat tarawih ya. Jadi bagi antum yang pengen sholat 2 kali, artinya habis isya anak pengen tarawih, tapi nanti jam 2 malam anak ingin tarawih lagi, antum jangan witir ya. Jadi ketika ikut ba'dal isya'nya, tarawih ba'dal isya, jangan witir ya, karena dia akan lanjut di sesi yang kedua ya, di jam 2 atau jam 3 tadi. Tapi kalau antum mau mencukupkan, ya udah saya nanti khawatir nggak bisa bangun jam 2, ya sudah antum bisa witir di awal tarawih yang pertama tadi bersama imam. Iya, di sana 2 kali. Apalagi di Mekah ya, di Masjidil Haram. Nah, ini orang-orang yang tertidur itu lebih utama daripada orang yang sholat sekarang. Maksudnya Umar adalah orang yang tertidur tapi nanti bangun di akhir malam. Tidur dulu, kemudian bangun di akhir malam. Wa kana an-nasu yakumuna awwalahu. Namun manusia waktu itu apa? Justru melaksanakan di awal waktu, maksudnya di awal waktu sholat tarawih itu setelah sholat isya. Ini bisa dipahami ya bahasa ini. Baik. Ini hadis ini ya kawan, dari sahabat Abdurrahman bin Abdul Qari. Jadi Abdurrahman bin Abdul Qari, salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Abdul Qari. Jadi hadis ini potongan ya kawan. Sebelumnya ada kalimat begini, Anda bacakan potongannya ya, di sebelumnya ya. Sebelumnya begini, Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, kharajtu ma'a Umar ibnil Khattab lailatan fi Ramadan. Kata Abdullah bin Abdul Qari, saya keluar bersama Umar bin Khattab pada malam di bulan Ramadan. Ilal masjid, ke masjid. Fa idan nasu auzaun. Waktu itu manusia berpecah-pecah, terbagi-bagi, berpecah-pecah. Mutafarriquna, berpecah-pecah. Artinya datang ke masjid, ada yang sholat sendirian, sholat tarawih sendirian, ada yang sholat bersama temannya cuma 2 orang, 3 orang. Jadi nggak dalam satu imam gitu loh, pecah-pecah maksudnya gitu ya, masing-masing sholatnya kayak sholat sunnah itu loh, masing-masing. Bahkan tak ada yang berjamaah, tapi mungkin jamaahnya 3 orang, 2 orang begitu. Ini kata sahabat Abdurrahman bin Abdul Qari menceritakan begitu. Ya, ketika saya masuk masjid, saya melihat manusia, para sahabat itu sholatnya terpecah-pecah. Iya, bercerai-berai, ada yang sendirian, ada yang bersama imam, nggak barengan gitu loh. Kelihatannya kok nggak bersatu gitu kan. Yusolli rojulu li nafsi, ada yang sholat sendirian. Wa yusolli rojulu, ada seseorang yang sholat. Wa yusolli bi sholatihi rahtin, kemudian dia mengimami beberapa orang doang. Rahtun itu dalam bahasa Arab hitungan 3 sampai 10. Berarti dia
jadi imam dan jamaahnya cuma 3 atau 4 atau 5 gitu ya, antara begitu. Kemudian adadun yajma'u min salasatin ila asyrah. Faqala. Nah ini baru ucapan siapa? Ucapan Umar di sini, ikhwan. Nah ini baru faqala Umar. Nah ini ketika Abdurrahman bin Abdul Qari mengatakan, ketika saya keluar bersama Umar bin Khattab ke masjid di bulan Ramadan, saya melihat manusia berpecah-pecah, berpencar-pencar sholatnya. Nah, ada yang sholat sendirian, ada yang sholat cuma mengimami 2 orang, 3 orang, ya. Kemudian baru Umar bilang, wallahi, nah ini, inni ara. Baru kalimat ini muncul ini. Faqala Umaru, inni ara. Yang buku kita ini. Maka Umar berkata, sesungguhnya saya berinisiatif. Ya, saya beratekad seandainya saya kumpulkan mereka-mereka ini di atas satu imam, ini lebih utama. Kemudian Umar berazam, bertekad untuk mengumpulkan mereka ya di atas imam, yaitu imam yang satu, bermakmum dengan satu imam yaitu Ubay bin Ka'ab. Kemudian summa kharajtu. Siapa berarti yang kharajtu di sini? Abdurrahman bin Abdul Qari. Tadi si sahabat yang menceritakan tadi. Summa kharaj, ini siapa? Abdurrahman bin Abdul Qari. Kemudian saya keluar bersama Umar di hari yang lain, hari berikutnya, dan manusia mereka sholat dengan bermakmum dengan satu imam. Masya Allah. Nah ketika melihat pemandangan seperti itu, Umar senang kan? Tadinya berpecah-pecah sholatnya sendiri-sendiri. Nah di hari yang berikutnya Umar melihat mereka bermakmum dengan satu imam. Kan sudah disuruh Umar, besok jangan kayak gini gitu ya. Besok nanti sholatnya bareng-bareng saja. Satu imam ditunjuk seperti tadi Ubay bin Ka'ab. Jadi satu imam, kalian bermakmum semua di belakangnya. Nah ketika melihat pemandangan seperti ini, Umar berkata, nikmatil bid'atu hadihi. Sebaik-baik bid'ah ini dia. Bid'ah apa ya kawan? Secara bahasa atau secara istilah? Ini dalil ini dibuat hujjah oleh sebagian kalangan bahwasanya adanya bid'ah hasanah. Ini ucapan Umar kata dia. Bid'ah itu ada 2 kata dia. Bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Jadi yang apakah yang kami amalkan ini ya bid'ah hasanah. Kenapa kalian larang? Kenapa enggak boleh? Nah, begitu. Gimana? Sederhana ya, kawan. Ucapan Umar ini dibawa secara bahasa, bukan secara istilah. Faham ya? Kenapa demikian? Para ulama menyebutkan karena sudah terjadi sholat taraweh berjamaah di zaman siapa? Rasulullah. Walaupun berapa kali ya kawan? Ya, ada yang mengatakan 2 kali 3 kali Pak ya. Ketika Nabi SAW di bulan Ramadan masuk ke masjid sholat, tiba-tiba Anas bin Malik menjadi makmum di belakangnya, bermakmum ya Mas. Akhirnya sahabat yang lain ngikut Mas ya. 1, 2, 3. Ini hari pertama. Pada ngikut, lihat Rasulullah sholat di masjid, mereka bermakmum di belakangnya. Sholat taraweh ya. Di hari berikutnya semakin banyak ikhwan. Wah, tahu para sahabat pada sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Besoknya lagi kan dari mulut ke mulut Pak ya. Ada sholat taraweh bareng-bareng ayo. Akhirnya ngikut semua. Lihat ikhwan, bagaimana sahabat itu semangat ya dalam mengamalkan kebaikan. Di hari yang ketiga semakin banyak ikhwan, dari mulut ke mulut semakin nyebar viral beritanya. Akhirnya mereka berbondong-bondong ke masjid bermakmum di belakang Rasul. Di hari berikutnya Rasulullah nggak datang ke masjid, vakum. Udah ditungguin sama sahabat kan, malam keempat nih. Wah, mana kok nggak ada orang Nabi ini? Kita sudah menunggu ini, pengen sholat bareng sama Nabi kan gitu. Akhirnya besoknya manusia para sahabat pada geger ribut. Gimana ya, semalam kok tumben, kok nggak ada, Nabi kok nggak datang? Padahal kita sudah nunggu nih pengen sholat bareng lagi. Kemudian Rasulullah SAW datang dan mengatakan, inni khasyitu antafrudu alaikum. Saya tidak sholat atau tidak semalam saya tidak datang sholat bersama kalian karena saya khawatir kalian menganggap sholat tarawih itu apa?
Wajib atas kalian. Ini illah, tahu illah kawan? Sebab alasan Rasulullah kenapa tidak sholat tarawih berjamaah, tidak melanjutkan sholat tarawih berjamaah, karena khawatir, ya, khawatir. Sebabnya sahabat khawatir nanti sahabat menganggap sholat tarawih tadi apa? Wajib, dianggap wajib. Paham ya? Nah, berarti Rasulullah itu sudah melakukan ya kawan, sudah mencontohkannya walaupun 2 hari 3 hari tadi. Berarti kan amalan ini sudah ada di zaman Nabi, salat tarawih dengan berjamaah. Hanya saja Nabi meninggalkan atau vakum dari tarawih, melanjutkan salat tarawih berjamaah, khawatir para sahabat menganggap kalau tarawih itu wajib. Itu ilahnya, sebabnya Nabi tidak berjamaah lagi. Ada sebabnya. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah kurang lebih setahun 6 bulan ya, enggak lama. Setahun 6 bulan doang. Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan di awal Khalifah Umar bin Khattab belum dilakukan salat tarawih berjamaah, belum dilanjut lagi. Nah, di zaman Umar tadi, nah akhirnya khalifah di zaman Umar, nah Umar berinisiatif mengumpulkan para sahabat sebagaimana dulu Rasulullah telah melakukan salat tarawih berjamaah. Maka Umar mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya ini. Berarti kan ucapan Umar ini bukan secara istilah ya, bukan secara syariat, tapi secara bahasa. Artinya telah vakum, sudah vakum lama, kemudian Umar mengadakan kembali. Bukan Umar semata-mata bikin perkara baru, enggak. Yang namanya bid'ah itu kan bikin perkara baru kan, mengada-ngadakan suatu amalan yang tidak pernah Rasulullah amalkan. Sedangkan ini sudah pernah diamalkan oleh Nabi, walaupun 3 malam, Mbak, hanya 3 malam. Dan karena ilahnya, sebabnya sudah hilang, jadi sahabat sudah nggak menganggap kalau tarawih itu wajib, maka Umar kembali mengumpulkan mereka berjamaah dalam sholat tarawih di atas satu imam, yaitu siapa tadi? Di atas sahabat siapa? Ubay bin Ka'ab. Paham sekarang sini ya? Jadi bukan bid'ah yang dipahami secara syariat. Maksud Umar itu bid'ah dalam artian karena telah vakum lama, di zaman Abu Bakar sudah belum diadakan lagi, bahkan di awal pemerintahan Umar juga belum dilakukan. Nah, Umar akhirnya berinisiatif untuk mengumpulkan mereka sholat tarawih berjamaah di atas satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Maka Umar mengucapkan ini sebaik-baik bid'ah. Artinya apa tadi? Bid'ah yang tadinya vakum, lama vakum tidak berjalan, sekarang diadakan lagi. Jadi bukan mengamalkan amalan yang baru, ingat ya. Nah, kalau yang bid'ah yang secara syariat itu kan amalan benar-benar baru, tidak pernah diamalkan Nabi. Sedangkan Umar itu hanya melanjutkan yang dulu pernah Nabi kerjakan, walaupun 3 malam ya, 3 malam. Itu ya. Jadi bukan ucapan Umar itu nggak boleh, nggak bisa dibawa kepada bid'ah hasan, itu nggak bisa. Karena dia hanya secara bahasa. Ya, secara bahasa. Sampai sering gitu ya. Jadi nggak bisa dibenarkan kalau orang yang mengamalkan bid'ah kemudian berhujjah dengan hadis ini. Iya. Karena para ulama menyebutkan bahwa ulama yang membagi bid'ah hasanah dan bid'ah madmumah, bid'ah yang hasanah, bid'ah yang tercela, itu hanya secara bahasa. Ya, secara bahasa saja. Adapun bid'ah yang dhalalah, yang tersesat itu adalah secara istilah. Bisa dipahami kan ya? Bisa. Jadi nggak bisa dijadikan hujah dengan ucapan Umar ini ya. Baik. Kita langsung masuk ke pembahasannya ya kawan. Kita cari ya. Kita cari sekarang mana isim ma'rifat yang di sini. Faqala, maka berkata. Qala itu fi'il atau isim atau huruf? Yakin. Udah kita pelajari kemarin. Qala yaqulu qaulan. Apa itu? Isim, fi'il atau huruf, Pak? Fi'il dong. Fi'il apa, Pak? Fi'il apa? Fi'il madhi, ikhwan. Madhi qala.
Qala yaqulu, kita sudah bahas kemarin. Ini namanya fi'il apa ya, ikhwan? Naam, fi'il madhi. Binanya apa binanya? Sahih, ajwaf atau nakis? Ajwaf, karena ain fi'ilnya huruf illah. Qala kayak soma. Sudah kita pelajari kemarin habis isya kan? Tasrif itu loh. Ini namanya fi'il madhi. Ya. Bina ajwaf. Aslinya apa? Qawala, fa'ala kan? Aslinya qawala. Qawala, fa'ala. Kenapa wawunya diganti alif? Ayo, sudah saya jelasin itu kemarin. Kenapa wawunya diganti alif? Kok enggak qawala, kok jadinya qala? Ya, karena sebelumnya di fathah, maka yang cocok apa, Pak? Alif. Menyesuaikan harokat sebelumnya. Qala. Kalau qawala berat, orang Arab itu ngomong qawala itu berat dan aneh, lucu bagi mereka. Maka diganti dengan alif karena sebelum huruf ilah tadi di fathah. Fathah pasangannya apa? Alif. Kalau wawu pasangannya dom, maka nggak cocok kan? Nah, maka diganti alif karena sebelumnya berharokat fathah, maka jadilah qala. Jadi antum bisa tahu ya kawan, itu alif itu bukan asli. Ternyata itu gantian dari apa? Huruf waw. Ini bukan ilmu sihir ya. Antum bisa menerawang itu, diterawang. Oh, alif ini bukan alif sebenarnya. Ini gantian dari dari apa? Huruf waw. Seharusnya ini waw aslinya. Tahu kan? Nah, kalian tadi sudah belajar tasrif. Baik, ini fi'il madhi ya. Umar ini isim apa ini? Alam ya, nama orang kan? Alam. Jelas, Umar itu nama orang. Alam berarti ya, isim alam. Ini saya melihat. Aslinya inna ya kawan. Kalau ada inna kemasukan domir nahnu, domir ana. Jadinya ini, ya kan? Jadi ya itu adalah domir ana. Sesungguhnya aku. Kayak kemarin gini, qalamun, polpen kan? Kalau qalami berarti polpenku. Iya. Qalami berarti polpenku. Kita sudah bahas di tasrif jar mutasil, betul enggak? Iya. Ingat-ingat ya. Contohnya baitun kan rumah. Kalau rumahku bahasa Arab gimana? Baiti, kayak gitu. Kalau ini inna kan sesungguhnya. Kalau sesungguhnya aku ini itu mudah kan? Tinggal dikembangkan saja, dikias-kiaskan saja. Gampang kan ya? Gampang insyaallah ya. Sesungguhnya aku saya berpendapat, saya melihat atau saya berinisiatif, saya beranggapan, saya pingin, sama artinya mirip seperti itu. Sinonimnya banyak. Di situ fi'il apa ikhwan? Fi'il madhi. Ada yang lain? Nah, fi'il mudhari' Pak. Terus itu alif itu apa itu? Di depannya itu dhamir apa itu? Dhamir apa itu? Dhamir ana, betul, saya Pak. Itu nanti kita bahas. Mungkin belum ya ini Pak ya. Ini tasrif fi'il mudhari' nanti ada. Iya. Ini kita nggak detailkan dulu karena memang belum kita pelajari. Ini nanti di tasrif fi'il mudhari'. Karena yang baru kita tasrif itu fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi pun pada pembahasan dhamir apa Mas? Rafa mutasil kemarinnya. Ini fi'il mudhari'nya belum. Jadi nggak usah dulu ya kita bahas detailnya. Yang jelas ini fi'il mudhari', di situ ada tanda hamzah. Apa itu? Huruf mudhora'ah. Anita itu loh, huruf anita. Ya. Nah itu alif di alif. Baik, saya melihat, saya berinisiatif. Lau seandainya. Lau itu seandainya. Jadi lau itu seandainya, mengandai-andai ya, seandainya. Jamak tu, saya kumpulkan. Nah ini nih. Ini sudah kita pelajari juga nih. Jamak tu fi'il apa, Mas? Ayo fi'il apa itu? Madhi, mudhari', amr. Fi'il cuma 3 ya. Fi'il hanya 3. Madhi, mudhari', amr. Antum pilih deh. Madhi, naam, ahsantum. Fi'il madhi. Aslinya apa Mas? Kata dasarnya
Jamaah dasarnya ya, jamaah. Lihat ya, ya. Kita sudah pelajari kemarin domir-domir dan berstafilnya. Sudah mulai terbuka enggak? Terbuka ya insya Allah ya. Nah seperti itulah bahasa Arab. Mudah kalau tahu dasarnya dari awal pelan-pelan. Ternyata begini doang ya. Jamak tu fi'il madhi. Baik, tu itu apa itu ikhwan? Tu domir apa itu? Domir ana. Masya Allah, ahsantum mbak. Coba ditasrif jamaah sampai ketemu jamak tu. Bareng-bareng coba. Sudah tasrif belum? Udah hafal belum? Jamaah udah? Belum ya? Yang kemarin bahas domir rafa muttasil kan kayak nasoro sama nasoro udah belum? Ayo silakan jamaah jama'u jama'at jama'ata jama'na jama'ta jama'tuma jama'tum jama'ti jama'tuma jama'tunna. Nah jama'tu jama'na ketemu kan? Jama'tu saya domir ana di situ. Saya kumpulkan. Pertanyaannya yang kedua, fi'il domir apa itu namanya? Rafa muttasil. Ahsantum. Gitu ya kan? Sama ya? Domir rafa muttasil. Karena domir tadi sebagai apa? Fa'ilnya. Pak, bisa dikondisikan, Pak? Anak-anak, Pak. Bisa dikondisikan, Pak? Baik, sekarang mulai terbuka ya kawan ya. Ternyata dalam bahasa Arab begitulah susunannya. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', nanti ada dhamir rafa' muttasil, begitu sama. Nanti tinggal kita kuasai kosakatanya dan nanti memahami kalimatnya. Jamak tu na'am dhamir rafa' muttasil. Karena tu sebagai fa'il dari jamaah. Saya mengumpulkan. Ya, kata Umar, seandainya aku kumpulkan, gitu ya. Jadi Umar yang ngomong ya. Saya kumpul, siapa yang mulai? Umar. Haula'i, mereka ini. Berarti antum masukkan ya kawan. Antum masukkan jamak tu itu dhamir rafa' muttasil. Antum masukkan ke tabel itu. Tabel yang di bawah itu. Ya udah masukkan situ ya. Buat coret-coret situ. Kalau ini kemana itu masuknya? Dhamir apa? Naam, jar muttasil. Masukkan ke situ. Baik, haula'i. Apa artinya haula'i? Isim apa ini, kawan? Isim isyarah. Lil muannas atau lil mudzakkar? Bisa semuanya Mas ya. Haula bisa semuanya, bisa mudzakkar bisa muannas. Untuk jamak atau untuk mufrad? Jamak. Nah, haula masukkan ke isim isyarah itu, tulis haula di isim isyarah di bawah itu. Isim isyarah tulis haula di situ, di bawahnya. Baik. Ala qari'in, di atas satu qari', satu imam. Ya, lihat antum perhatikan kalimat qari'in. Aslinya apa, Pak? Aslinya apa? Kata dasar fiilnya. Kan ikut wazan fa'ilun. Berarti aslinya apa? Qara'a, fa'ala. Iya kan? Lihat, kalau antum bisa tasrif itu nanti bisa menguasai kayak gini gampang. Ketemu kayak gini gampang sekali. Oh, aslinya qara'a. Qara'a yaqra'u. Nanti qara'a pada bab yang ketiga insyaallah kita bahas. Bab fa'ala yaf'alu. Qara'a yaqra'u qur'anan atau qira'atan. Qari'un, isim fa'il sama. Isim fa'ilnya sama ya, qari'un. Di sini qari'in kenapa dikasrah? Karena ada huruf jar. Ingat ya, kalau di awal huruf jar harus dikasrah. Aslinya qari'un itu. Tapi karena ada huruf jar, maka gara-gara jar inilah dipengaruhi sehingga dia kasrah. Ngerti sekarang ya? Ala qari'in, di atas satu qari', satu imam maksudnya. Wahidin, yang satu. Berarti nggak ada situ ya, domir nggak ada,
isim isyarah juga bukan, isim mausul juga bukan, alam juga bukan, mudhaf ila ma'rifah juga bukan. Lanjut aja berarti ya. Lakana amsala, maka akan lebih utama. Kana itu isim fi'il atau huruf? Ayo, kana isim fi'il atau huruf? Yakin Pak? Gimana? Kana isim fi'il atau huruf? Pilih saja udah. Kan kalimat dalam bahasa Arab cuma ada 3. Kalau enggak isim fi'il huruf. Ayo kan? Isim. Ada yang fi'il enggak? Ada yang huruf bahkan? Sepakat isim berarti? Berarti sepakat di atas kesalahan ya. Yang betul fi'il ikhwan. Kana itu fi'il. Kana dan saudara-saudaranya nanti fi'il. Kita bahas di pembahasan I'rab nanti. Tapi sekedar ini aja ya, tambahan saja. Amsal maka lebih utama. Berarti enggak ada ya. Itu dhamir enggak ada, isim isyarah enggak ada, mausul enggak ada, alam enggak ada, mudhaf enggak ada. Lanjut aja. Summa kemudian. Summa itu kemudian. Summa itu isim, fi'il atau huruf? Isim. Ada yang fi'il? Ada yang huruf? Huruf Pak. Nah huruf. Ini huruf atof namanya, nanti kita bahas juga nih. Huruf Pak, penghubung saja. Kemudian. Jadi dia bukan isim, bukan fi'il, tapi huruf. Nah summa ini fleksibel dia. Bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Fleksibel dia. Bisa dua-duanya. Kalau huruf jar kan hanya masuk kepada isim saja. Tapi kalau summa bisa ke fi'il, bisa ke isim juga bisa. Summa azama, kemudian dia Umar bertekad, berazam. Fajama'ahum. Nah ini muncul dhamir di sini. Fajama'ahum. Antum perhatikan lam fi'ilnya ya, di fathah atau di sukun di situ. Fajama'ahum. Dhamir apa di sini Pak? Ayo. Nah nasab muttasil. Kok bisa tahu nasab Evan? Dia bersambung dengan fi'il dan sekaligus menjadi apa? Objeknya. Kok tahu cirinya selain itu? Lam fi'ilnya di fathah. Naam ahsantum. Begitu cirinya kan? Berarti siapa yang mengumpulkan di sini? Umar mengumpulkan mereka. Berarti mereka sebagai apa? Objeknya. Masukkan ke dhamir nasab muttasil gitu. Jadi fajama'ahum masuk ke dhamir nasab muttasil. Nah itu ya. Pokoknya tipis perbedaannya dengan rafa muttasil. Kalau yang rafa kan disukun lam fi'ilnya, kalau yang nasab di fathah. Asalnya jama'ahu, jama'ahuma, jama'ahum, jama'aha, jama'ahuma, jama'ahunna, jama'aka, jama'akuma, jama'akunna, gitu ya. Jama'ana, jama'ani, jama'ana, gitu. Ketemu kan? Jama'ahum. Baik. Maka Umar kumpulkan mereka. Berarti mereka sebagai objek ya. Umar sebagai fa'il dari jamaahnya. Kemudian mereka sebagai objeknya atau maf'ul bihnya. Umar kumpulkan mereka di atas satu imam, yaitu siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ini apa namanya ikhwan? Ubay. Ayo. Dhamir, isim mausul, isim isyarah, alam, mudhaf ila ma'rifah. Apa berarti ini? Masukkan ke alam, tulis Ubay itu alam. Kalau bin Ka'ab masuk ke mana? Ayo. Berarti alam juga karena masuk bagian dari kunyah. Kunyah masuknya alam. Nah, berarti dua itu ya. Ubay sama bin Ka'ab sama itu ya. Ubay bin Ka'ab itu aja biar gampang. Itu antum masukkan ke tabel yang alam. Nama orang ya. Nama orang. Summa kemudian. Nah ini summa lagi ya. Berarti ini tadi huruf ya, huruf sambung saya, huruf menyambung. Menyambungkan kalimat yang sebelumnya. Cuman kalau summa ini ya kawan, kalau summa itu dia ada jeda ya. Kemudian agak lama jedanya. Entah jedanya 1 jam, 2 jam atau mungkin besoknya gitu ya. Jadi maknanya enggak bersyarikat enggak, tapi ada jeda. Kemudian gitu ya. Kemudian di hari berikutnya atau kemudian di hari seminggu kemudian, ya kita nggak tahu. Pokoknya yang penting summa ini huruf penghubung yang lumayan jauh
jedanya, jaraknya gitu loh. Kharajtu. Nah, ketemu lagi nih fi'il dan domir. Kharajtu. Mana ikhwan? Tuh, fi'il apa nih Pak? Fi'il madhi ahsantum. Domir apa itu Pak? Kharajtu. Domir ana, namanya domir apa? Rafa muttasil. Ahsantum. Silakan ditasrif. Kharaja, kharaja ini biar ketemu. Kharajtu. Kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajna, kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna, kharajtu, kharajna. Berarti saya keluar. Berarti saya fa'ilnya ya, ana itu tuh. Kata siapa ini kawan? Tadi siapa ini? Rawinya siapa tadi? Abdurrahman bin Abdul Qari yang menceritakan. Dia yang keluar bersama Umar. Tadi yang sudah saya sebutkan hadis sebelumnya ya. Ini kan potongan hadis. Nah, antum masukkan ke situ domir rafa muttasil. Tulis kharajtu di domir rafa muttasil. Ma'ahu bersamanya. Ayo, ma'ahu. Domir apa nih, kawan? Domir jar muttasil. Nah, kenapa Mas? Kok dikatakan jar muttasil? Ma ini isim atau fi'il atau huruf? Huruf. Ada yang bilang isim. Walam bisawab. Insyaallah yang mendekati adalah dia adalah isim. Nanti kita bahas namanya isim dzaraf, Pak. Dzaraf namanya. Tapi isimnya ya, pokoknya isim. Berarti kalau ada dhamir bersama dengan isim apa itu? Dhamir jar, ya, dhamir jar muttasil. Nanti masukkan berarti ma'ahu dhamir jar muttasil. Di bawahnya itu. Masukkan dhamir jar muttasil. Lailatan, pada suatu malam. Pada suatu malam ukhra, malam berikutnya atau malam yang lainnya. Malam berikutnya, malam yang selainnya. Ini enggak ada ya. Dhamir enggak ada, isim isyarah enggak ada, isim mausul enggak ada, alam juga bukan, mudhaf juga bukan. Baik. Lanjut aja. Wan nasu, dan manusia. Wan nasu di sini nakirah atau ma'rifat, Pak? Wan nasu. Ma'rifat. Apa ma'rifatnya, kenapa? Adanya alif lam. Santum. Ma'rifat ini. Berarti ma'rifatnya udah jelas, Pak. Siapa manusia di sini maksudnya? Para sahabat waktu itu ya. Ini loh fungsi alif lamnya itu antum harus paham. Ternyata ada alif lam itu ada maunya di situ. Maksudnya wan nasu, manusia di waktu itu siapa tuh? Para sahabat Nabi yang mereka ngumpul di masjid. Itu maunya begitu ya. Jadi sudah jelas ya, ada alif lam di situ maksudnya para sahabat. Yusalluna, mereka sholat. Kalau yang ini sudah kita bahas belum? Fi'il mudhari', tasrif fi'il mudhari', belum ya? Baik, nggak usah, nggak apa-apa ya. Yusalluna ini fi'il mudhari' ya. Apa tandanya di situ? Ikhwan? Ada ya mudhari'ah ya. Pokoknya kalau diawali anita, alif, ya, nun, ya, alif, ya, nun, satunya apa? Alif, ya, nun, ta ya Pak ya. Itu pokoknya pasti adalah fi'il mudhari'. Di sini ya, yusalluna. Bi sholati qari'ihim, dengan salat bersama satu imam mereka. Sekarang pertanyaannya qari'ihim. Itu dhamir apa, Mas? Perhatikan, qari itu isim atau fi'il? Nanti bisa ditebak. Isim kan, berarti dhamir apa itu? Him. Jar muttasil. Masukkan ya kawan, jar muttasil itu qari'ihim dhamir jar muttasil. Udah azan belum, Mas? Udah masuk ya? Gimana? Cukup apa lanjut aja? Sedikit lagi ada lagi. Kalau cukup ya nggak kita cukupkan, nggak apa-apa. Soalnya masih panjang ini ya hadisnya ya.
Dengan sholat, mereka sholat dengan satu imam mereka, gitu ya. Dengan satu imam mereka, berarti sholat qari'ihim sebagai dhamir jar muttasil ya. Kalau sholati ini jadinya ma'rifat enggak? Tidak. Ma'rifat enggak, Pak? Enggak ya? Ada yang bilang ma'rifat enggak? Sholati qari'ihim, kan dia mudhaf kepada yang ma'rifat, Pak. Nah, berarti sholati jadi ma'rifat, Pak. Kenapa? Karena mudhaf kepada qari'ihim. Betul nggak? Nah, dia jadi ma'rifat. Jadi mudhaf kepada ma'rifat. Masukkan itu. Sholati qari'ihim menjadi ma'rifat karena mudhaf kepada yang ma'rifat. Baik, sampai sini dulu ya, Van ya. Khawatir ntar malah kalau diteruskan tambah panjang ya. Baik, demikian ikhwan ya. Jadi antum sudah terbuka ya insyaallah ya. Ternyata begini bahasa Arab. Kuasai saja tasrif, antum kuasai domir-domir, kuasai insyaallah semakin mudah nanti. Iya. Kalau masalah arti bisa buka kamus ya, bisa buka kamus nanti. Baik, demikian semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.